Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari ketenangan desa yang mulai retak. Desa Gading Wumu selalu dikenal sebagai tempat yang penuh kedamaian. Setiap pagi, suara ayam berkokok bercampur dengan tawa anak-anak yang berjalan menuju sekolah, sementara para ibu menata dagangan di depan rumah sederhana mereka. Semua berlangsung damai, sampai perlahan-lahan ada sesuatu yang mengusik ritme kehidupan itu. Warga mulai merasakan perubahan, seperti angin dingin yang datang tanpa permisi, membawa firasat buruk yang sulit dijelaskan. Perubahan itu bermula dari sikap seorang pemimpin yang seharusnya menjadi pelindung warganya. Seorang pemimpin desa Karyo, lelaki berkumis tipis dengan tubuh tegap, dulunya dihormati karena ketegasannya. Namun belakangan, rasa hormat itu mulai terkikis. Nada bicaranya makin tinggi, wajahnya sering memerah karena marah, dan ia mulai bersikap seolah jabatan memberinya kekuasaan untuk meremehkan siapapun yang berbeda pendapat dengannya. Warga awalnya mencoba bersabar. Mereka menganggap perubahan sikap itu hanya karena tekanan pekerjaan, tetapi semakin hari, Karyo makin sulit diajak bicara. Ada yang menegur halus, tapi malah dibentak. Ada yang meminta penjelasan, tapi justru diusir. Lama-kelamaan, setiap kali ia muncul di ruang publik, suasana desa berubah kaku. Orang-orang memilih menunduk, menghindari tatapannya yang tajam. Di balik wajahnya yang selalu terlihat tegas, ada kesombongan yang tumbuh tanpa kendali. Seorang pemimpin desa Karyo mulai terbiasa meremehkan nasihat, merendahkan warga, bahkan menganggap dirinya tak tersentuh oleh aturan yang berlaku untuk orang lain. Ketenangan desa yang dulu hangat kini terasa seperti bara yang menunggu waktu untuk menyala. Tak ada yang tahu kapan ledakannya terjadi, tapi semua setuju. Perubahan itu membawa tanda-tanda tidak baik. Kejadian memalukan di pasar. Pagi itu, pasar tradisional Gading Wumu seperti biasa dipenuhi suara hidup. Pedagang menata sayuran, ayam berkokok dari kejauhan, dan deru motor tua bersahutan. Aroma bumbu, tanah basah, dan gorengan hangat bercampur menjadi nuansa khas pasar desa. Tidak ada yang mengira bahwa hari itu akan menjadi saksi dari salah satu kejadian paling memalukan yang pernah menimpa desa tersebut. Sebuah peristiwa yang kelak disebarkan dari mulut ke mulut, bahkan hingga keluar desa. Keadaan berubah ketika seorang pemimpin desa Karyo memasuki pasar. Langkahnya cepat, wajahnya tampak tidak sabar, dan sorot matanya tajam seperti sedang mencari musuh. Warga yang melihatnya langsung menyingkir memberi ruang, sebagian karena hormat, sebagian lagi karena takut. Para ibu-ibu yang sedang berbelanja saling pandang, seakan sudah menduga masalah besar akan muncul. Suasana yang tadinya hangat perlahan menjadi dingin seolah pasar tiba-tiba kehilangan warna. Beberapa warga mendekat untuk mengingatkan soal drainase pasar yang sudah berbulan-bulan tidak diperbaiki. Mereka berbicara sopan, memilih kata hati-hati agar tidak memancing emosi. Tapi mendengar itu, Karyo menoleh dengan tatapan yang membuat siapapun ingin mundur 3 langkah. Dan benar saja, tanpa peringatan, ia langsung membentak keras. Suaranya menggema sampai ke ujung pasar. "Kalian tuh cuma bisa merengek. Doa-doa kalian gak akan bikin drainase selesai," teriaknya dengan nada menghina. Orang-orang langsung terpaku. Seorang ibu menutup mulutnya, seorang bapak menunduk sambil geleng-geleng kepala, dan anak-anak berhenti bermain karena takut. Dalam satu teriakan itu saja, kehormatan seorang pemimpin terasa runtuh. Bukan hanya mempermalukan diri sendiri, tetapi juga mempertontonkan kesombongan yang selama ini ia sembunyikan di balik jabatannya. Dalam hitungan detik, beberapa pemuda mengangkat ponsel mereka. Ada yang merekam diam-diam, ada yang terang-terangan. Sorot kamera mengikuti setiap kata dan gestur seorang pemimpin desa, yang semakin lama semakin tidak terkendali. Suara-suara riuh mulai muncul, sebagian marah, sebagian takut, sebagian lain hanya terdiam menyaksikan kehancuran moral berlangsung di depan mata mereka. Dan tanpa ia sadari, kejadian itu baru saja membuka pintu menuju rangkaian peristiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Video viral, kemarahan warga. Hanya beberapa menit setelah kejadian di pasar itu, rekaman teriakan seorang pemimpin desa Karyo mulai menyebar dari satu ponsel ke ponsel lainnya. Pemuda-pemuda desa, yang sebelumnya hanya ingin merekam untuk bukti, kini melihat jumlah penonton yang terus naik. Notifikasi berbunyi tanpa henti, komentar berdatangan, dan wajah seorang pemimpin desa memenuhi layar-layar warga desa. Tak perlu waktu lama sampai rekaman itu menjalar ke grup WhatsApp RT, RW, bahkan sampai ke grup arisan ibu-ibu.
Dalam beberapa jam, video itu sudah menjadi bahan pembicaraan seluruh desa. Warga berdiri berkelompok di depan warung kopi sambil menunjuk-nunjuk layar. Sebagian menggeleng tak percaya, sebagian lagi mencibir karena merasa sudah lama menduga kesombongan itu akhirnya terekam. Tua muda, laki-laki, perempuan semua ikut membahas. Suasana desa yang biasanya hangat kini berubah menjadi lautan bisikan dan rasa geram yang memuncak. Komentar warganya pun beragam. Ada yang marah karena ucapan yang merendahkan agama, ada yang kesal karena sebagai pemimpin ia seharusnya memberi teladan, bukan mempermalukan desa. Bahkan beberapa orang yang biasanya paling sabar pun kali ini tak mampu menahan kekecewaan. Mereka mengulang-ulang video itu, memperbesar volume seakan ingin memastikan bahwa apa yang mereka dengar memang benar-benar keluar dari mulut seorang pemimpin desa. Namun yang paling menarik adalah betapa cepatnya video itu menyebar keluar desa. Kerabat dari kota ikut melihat dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa akun media lokal desa mulai membicarakan kejadian tersebut, mengunggah potongan video dengan judul-judul yang membuat warga makin panas. Nama Karyo yang dulu dihormati kini berubah menjadi bahan perbincangan penuh kritik. Di tengah badai komentar itu, Karyo memilih diam. Ia tidak muncul di kantor desa, bahkan rumahnya tertutup rapat seharian, tetapi diamnya justru menambah kecurigaan warga. Mereka merasa pemimpinnya tidak menyadari dosa lisannya. Keheningan itu bukan meredakan keadaan, justru menjadi pemantik amarah yang lebih besar, seperti api yang dikipas pelan namun pasti membesar. Dan tanpa ia sadari, video itu baru saja menjadi awal dari jalan panjang menuju balasan yang tak pernah ia bayangkan. Ayat yang menjadi pengingat. Di tengah keributan dan kemarahan warga yang terus meluas, suasana desa mendadak terasa ganjil, seolah alam pun ikut menyaksikan bagaimana sebuah lisan bisa menimbulkan badai besar. Di masjid desa, para jamaah yang baru selesai syalat zuhur berkumpul sambil membicarakan kejadian itu. Mereka duduk bersandar pada pilar masjid, wajah-wajah tua penuh kekhawatiran. Suasana yang biasanya tenang kini berubah menjadi ruang penuh perenungan, seakan semua orang sedang menunggu sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Salah satu ustaz kampung, seorang lelaki berwajah teduh bernama Ustaz Samin, membuka mushaf yang sudah lusuh karena sering digunakan. Dengan suara rendah tapi penuh getaran, ia membaca ayat yang seolah menjawab keresahan orang-orang. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersyalawat untuk Nabi. Bacaan itu mengalun pelan, namun menusuk hati setiap yang mendengarnya. Seolah ayat itu turun langsung sebagai pengingat bahwa meremehkan Nabi bukanlah perkara kecil. Ketika ayat itu selesai dibaca, ruang masjid dipenuhi keheningan panjang. Beberapa jamaah tampak menunduk, menggenggam tasbih lebih erat daripada biasanya. Ada yang menghela napas, ada yang terdiam sambil menatap lantai, semuanya merenungi apa yang telah terjadi di pasar pagi itu. Ayat tersebut, meski hanya satu, seolah membawa cahaya yang membuka mata mereka, bahwa hinaan kepada ajaran Allah bukan hanya urusan sosial, tapi urusan langit. Sementara itu, di luar masjid, bisikan-bisikan warga mulai berubah, dari sekadar gosip menjadi rasa takut, dari sekadar marah menjadi peringatan. Beberapa orang mengingatkan sesama, lisannya sudah terlalu jauh, kalau bukan karena kita, mungkin Allah yang akan menegurnya. Kalimat itu terus menempel di hati banyak warga. Mereka percaya, cepat atau lambat, setiap kesombongan akan menerima balasannya, entah di dunia, entah di akhirat. Dan sepertinya, waktu itu semakin dekat. Di saat warga semakin sadar bahwa ucapan Karyo sudah melewati batas, sang seorang pemimpin desa justru tidak muncul sama sekali. Ia berdiam di rumah dengan rasa kesal, merasa dirinya sedang dilebih-lebihkan. Ia tidak tahu bahwa satu ayat yang dibacakan di masjid sudah menggugah hati seluruh desa. Ayat itu bukan hanya teguran tapi penanda bahwa sebuah kesombongan baru saja dicatat oleh langit. Dan dari titik inilah, perjalanan menuju balasan itu benar-benar dimulai. Perjalanan umrah yang penuh gengsi. Setelah video viral itu mereda beberapa hari, Karyo muncul dengan kabar mengejutkan. Ia akan berangkat umrah bersama sekelompok pejabat daerah. Warga tidak terlalu antusias. Bahkan banyak yang mengira keberangkatan itu bukan karena panggilan hati, tetapi sekadar pelarian dari rasa malu dan tekanan publik. Namun Karyo justru terlihat semakin bangga, berjalan tegap sambil membawa koper besar seolah hendak membuktikan dirinya masih dihormati. Di depan rumahnya, beberapa warga berkumpul sekadar ingin memastikan kabar itu benar. Ketika mereka menanyakan tujuan keberangkatannya, Karyo menjawab sambil tersenyum miring, "Biar kalian tahu, aku tetap dekat dengan Allah." Jangan asal menuduh. Kata-kata itu terasa seperti sindiran, bukan klarifikasi. Warga hanya saling pandang, bingung harus ikut mendoakan atau justru merasa semakin jengkel atas nada congkaknya. Hari keberangkatan tiba.
Bandara penuh dengan jamaah yang mengenakan pakaian ihram putih. Namun Karyo tampil dengan gaya berbeda lengkap dengan kacamata hitam, parfum menyengat, dan langkah percaya diri yang berlebihan. Ia menyapa jamaah lain dengan tangan terangkat tinggi, seolah sedang melakukan kampanye, bukan ibadah. Beberapa orang dalam rombongan hanya bisa menghela napas panjang melihat tingkahnya. Sesampainya di Madinah, Karyo makin menjadi. Ia sering memotret dirinya di dekat Masjid Nabawi tanpa memedulikan jamaah lain yang sedang berdoa khusyuk. Ketika petugas mengingatkan agar tidak mengganggu jalur peziarah, ia malah menatap sini sambil bergumam, "Petugas saja sok suci." Tingkah seperti itu membuat beberapa anggota rombongannya merasa malu, namun tidak berani menegur karena khawatir memperburuk suasana. Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Di balik kesombongannya, wajah Karyo sesekali tampak tegang. Entah karena tekanan batin atau rasa bersalah yang mulai menghantui, tiap kali adzan berkumandang, ia terlihat gelisah. Bahkan saat membaca niat umroh, suaranya terdengar bergetar. Seolah ada bagian dalam dirinya yang tahu, perjalanan ini bukan sekadar ibadah biasa. Ini adalah perjalanan yang akan mengantarkannya pada sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan, balasan yang selama ini ia tantang. Kejadian aneh di depan Ka'bah. Hari itu, Masjidil Haram dipenuhi jamaah dari berbagai negara, semuanya larut dalam kehusyukan ibadah. Karyo, yang sejak awal tampak percaya diri, berdiri bersama rombongan sambil memandang Ka'bah dengan tatapan yang sulit dibaca antara kagum, tegang, dan sedikit gelisah. Meski ia berusaha menyembunyikan ketakutannya, langkahnya terasa berat sejak pertama kali memasuki area tawaf, seperti ada beban yang menempel pada kaki-kakinya. Rombongan mulai bergerak memutar, melantunkan doa dengan suara lembut. Namun di tengah kerumunan itu, Karyo tampak berbeda. Langkahnya tidak stabil, sering berhenti meski tidak ada yang menghalangi. Beberapa jamaah Indonesia sempat menoleh, bingung melihat seorang pemimpin desa itu memegang dadanya sambil mengatur napas. Angin hangat dari area tawaf tak mampu menenangkan ketegangan yang kini jelas terlihat di wajahnya. Ketegangan itu memuncak ketika Karyo berhenti total. Kedua kakinya seolah menancap di lantai marmer yang dingin. Ia mencoba melangkah, namun tubuhnya tak merespons. Rasa panik muncul cepat, membuat matanya melebar dan wajahnya memucat drastis. Jamaah di belakangnya hampir menabrak, namun segera memberi jarak setelah melihat ia gemetar hebat. Keringat menetes deras dari pelipisnya, padahal cuaca tidak terlalu panas. Petugas haji yang melihat kejadian itu langsung menghampiri, menanyakan apakah ia sakit. Namun Karyo hanya membuka mulut tanpa suara, seperti lidahnya ikut terkunci bersama kakinya. Kedua tangannya bergetar, mencoba memegangi dinding marmer namun tak menemukan kekuatan untuk bersandar. Suasana sekitar berubah hening sesaat. Jamaah dari berbagai negara menatapnya dengan campuran iba dan keheranan, sementara rombongannya sendiri tampak kebingungan menyaksikan pemimpin mereka kehilangan kendali. Dalam kondisi itu, Karyo akhirnya menundukkan kepala. Entah karena rasa takut yang menekan dadanya, atau karena kesadaran bahwa ia sedang mengalami sesuatu yang lebih besar dari sekadar kelelahan. Air mata mulai mengalir tanpa ia sadari. Suara doa jamaah lain terus terdengar, seolah menjadi gema yang menegur batinnya. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian di pasar, Karyo merasakan betapa kecil dirinya di hadapan Allah. Ia tak lagi bisa menyembunyikan kepanikan, apalagi kesombongan. Tangis yang tak terbendung. Setelah beberapa menit kakinya tak kunjung bergerak, Karyo mulai kehilangan keberanian yang selama ini membuatnya tampak angkuh. Napasnya tersengal, tubuhnya bergetar, dan wajahnya berubah pucat seperti orang yang baru saja melihat bayang-bayang kematian. Detik itu, ia sadar bahwa apapun yang sedang terjadi bukanlah keadaan biasa. Ada sesuatu yang hadir, entah peringatan, teguran, atau balasan atas kesombongan yang pernah ia ucapkan di tanah kelahirannya. Ketika suara doa dari jamaah lain bersahutan, Karyo merasa dadanya semakin berat, bukan karena sakit fisik, tetapi seperti ada beban dari langit yang menekan jiwanya. Tangan kirinya terulur lemah, mencoba mencari sandaran, namun tubuhnya terasa tak memiliki tenaga. Air mata mulai jatuh tanpa ia mampu menahannya, bukan lagi tangis malu, melainkan tangis seorang manusia yang merasa tersentuh oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Melihat kondisi itu, beberapa jamaah Indonesia mendekat sambil berbisik pelan, mengucapkan istighfar dan doa agar ia diberi kekuatan. Namun doa-doa itu justru terdengar seperti gema dari masa lalunya sendiri. Gema yang mengingatkan bagaimana ia pernah meremehkan ucapan warga, menertawakan nasihat ulama, bahkan menghina doa-doa yang kini justru menjadi penopang kelemahannya. Setiap kata astaghfirullah yang terdengar membuat hatinya semakin luluh.
Akhirnya, Karyo tak lagi berusaha menahan tangis. Ia memegangi wajahnya dengan kedua tangan, membiarkan air matanya jatuh deras di lantai marmer Masjidil Haram. Tubuhnya seperti kehilangan energi hingga ia hampir berlutut. Banyak jamaah yang berhenti sejenak, bukan untuk menonton, tetapi untuk ikut merasakan beratnya peristiwa itu. Di tempat paling suci umat Islam, seorang pemimpin yang dulu sombong kini menangis seperti anak kecil yang ketakutan kehilangan arah. Dalam tangisnya, sebuah kalimat lirih keluar dari bibirnya nyaris tidak terdengar, namun cukup untuk menyentuh hati orang yang dekat dengannya. "Ya Allah, ampuni aku." Kalimat sederhana itu akhirnya membuka pintu yang selama ini tertutup rapat di dalam dirinya. Semua kesombongan runtuh. Semua ucapan yang dulu ia banggakan kini terasa sebagai beban paling memalukan dalam hidupnya. Dan di tengah keramaian tawaf, Karyo akhirnya mengakui bahwa ia sedang ditegur, bukan oleh manusia, tetapi oleh sang pemilik Ka'bah sendiri. Kepulangan yang mengubah segalanya. Setelah kejadian di depan Ka'bah itu, Karyo tidak lagi seperti sebelumnya. Sepanjang sisa ibadah, ia lebih banyak diam, menunduk, dan mengikuti rombongan tanpa banyak bicara. Tidak ada lagi langkah congkak yang biasanya ia tunjukkan. Bahkan ketika diajak swafoto oleh salah satu pejabat rombongan, ia hanya menggeleng pelan, seakan masih memikul sesuatu yang berat dalam hatinya. Matanya tampak cekung, tetapi bukan karena lelah perjalanan melainkan karena pergolakan batin yang belum selesai. Ketika pesawat mendarat di tanah air, rombongan disambut oleh keluarga dan warga yang menunggu. Namun berbeda dari biasanya, Karyo tidak berdiri paling depan. Ia justru berjalan di belakang, menunduk dalam, menghindari tatapan penasaran dari orang-orang yang telah mendengar kabar ganjil tentang dirinya di Tanah Suci. Beberapa warga mencoba tersenyum, tetapi jelas terlihat kebingungan ketika melihat perubahan drastis itu. Sekembalinya ke desa, kabar perubahan sikap Karyo langsung menyebar luas. Orang-orang yang dulu takut menatap matanya kini terkejut melihat ia menyalami warga satu persatu sambil meminta maaf. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kerendahan hati yang belum pernah ia tunjukkan. Ia tidak lagi berbicara dengan nada tinggi, tidak memotong pembicaraan, dan selalu mengawali dialog dengan senyuman kecil yang tulus. Yang paling membuat warga tersentuh adalah kebiasaan barunya, hadir di masjid untuk salat subuh berjamaah. Dulu, ia jarang terlihat, bahkan sering mengabaikan undangan kegiatan keagamaan. Tapi kini, ia duduk di saf depan dengan kepala tertunduk, memegang tasbih yang ia beli di Madinah. Setiap kali ayat Al-Quran dibacakan, wajahnya berubah sendu, seakan ayat itu berbicara langsung kepada dirinya. Ketika seseorang akhirnya memberanikan diri menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di Masjidil Haram, Karyo hanya menjawab pelan, "Aku melihat teguran itu, bukan untuk menjatuhkanku, tapi untuk menyadarkanku." Warga terdiam mendengarnya, tidak ada yang mengejek, tidak ada yang memojokkan. Justru mereka merasa lega bukan karena seorang pemimpin desa menerima balasan, tapi karena ia kembali menjadi manusia yang tahu batas dirinya di hadapan Allah. Setelah semua peristiwa itu berlalu, warga desa mulai menyadari satu hal. Kejadian yang menimpa Karyo bukan sekadar kisah memalukan di Tanah Suci, tetapi sebuah pelajaran besar tentang betapa berharganya menjaga ucapan. Lisan manusia memang kecil, namun dampaknya bisa menghancurkan martabat, merusak hubungan, dan bahkan mengguncang hidup seseorang. Desa Gading Wumu yang dulu sempat gaduh kini kembali tenang, namun ketenangan itu kini dibalut kewaspadaan spiritual yang lebih kuat. Bagi Karyo, perjalanan ini menjadi kisah yang akan ia bawa seumur hidup. Setiap kali ia berdiri di depan warga, ia tidak lagi berbicara dengan nada tinggi. Ia memilih kata-kata dengan hati-hati, menyadari bahwa satu kalimat dapat menjadi pahala atau bencana. Pengalaman terkunci di depan Ka'bah membuatnya paham bahwa tidak ada jabatan, kekuasaan, atau gelar yang mampu melindungi seseorang ketika Allah ingin menegur. Kesombongan yang dulu ia banggakan kini berubah menjadi rasa syukur karena masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Warga pun mengambil hikmah dari kisah itu. Mereka mulai lebih sering menghadiri pengajian, saling mengingatkan untuk menjaga ucapan, dan memperbaiki hubungan yang sempat renggang. Bahkan anak-anak sekolah pun sering menirukan cerita itu sebagai pengingat bahwa menghina, merendahkan, atau meremehkan sesuatu yang suci tidak pernah berakhir baik. Desa itu menjadi lebih damai, bukan karena kejadian buruknya, tetapi karena semua orang menyadari pentingnya menjaga akhlak mulai dari hal yang paling sederhana, lisan. Pada akhirnya, kisah Karyo bukanlah cerita tentang hukuman, melainkan cerita tentang kesadaran. Allah tidak selalu menegur dengan suara keras kadang. Ia hanya perlu membuat langkah kita terhenti untuk mengingatkan bahwa hidup bukan tentang kesombongan, melainkan tentang kerendahan hati. Lisan yang dijaga dapat menjadi cahaya,
Namun lisan yang dibiarkan liar dapat menjadi bara yang membakar pemiliknya. Dan di hadapan Allah, tidak ada yang lebih mulia selain hati yang kembali padanya dengan rasa takut dan harap. Kisah ini pun menjadi warisan untuk generasi berikutnya bahwa ucapan bukan sekadar rangkaian huruf, tetapi cermin dari hati. Dan seperti Karyo, setiap manusia bisa jatuh oleh lisannya sendiri. Namun selama pintu taubat masih terbuka, Allah selalu memberi jalan untuk bangkit kembali. Desa Gading Wungu kini menjadi pengingat bahwa siapapun bisa terpeleset, tetapi yang terpenting adalah bagaimana seseorang memilih untuk bangkit setelahnya. Karena pada akhirnya, bukan aib yang menentukan masa depan, tetapi kesediaan untuk memperbaiki diri.